Nah, teman-teman, siang hari ini kita akan kembali membahas tentang berbagai macam persoalan atau serba-serbi tentang teater. Dan hari ini kita ada di Ya Udah Bistro di kawasan PHG Gading Serpong. Nah, ini dia tempatnya. Ini kopinya ya. Kita tuh sering banget ditanya tentang sebenarnya permasalahan-permasalahan di dalam teater atau tantangan-tantangannya apa sih di dalam membuat sebuah pertunjukan. Sebenarnya kita nggak bisa bilang satu masalah di satu tempat akan jadi masalah juga di tempat lain. Nah, itu nggak bisa karena beda grup pasti beda tantangan, beda trouble-nya, dan beda juga penanganannya. Bahkan yang masalahnya sama pun penanganannya akan beda ketika kita beda grupnya. Tapi kalau misalnya ditanya dan dirangkum, sebenarnya trouble-nya apa sih yang paling gede? Kalau menurut saya ada beberapa. Yang pertama itu adalah soal dana. Nah, ini dia nih permasalahan utama dari teater-teater yang sedang berkembang atau teater-teater yang memang basisnya adalah anak-anak sekolah atau kuliahan gitu loh. Ya, saya nggak bilang yang di luar itu nggak kesulitan dana, tidak, tapi rata-rata yang kita coba pegang itu memang ini jadi masalah utama, sumber masalah utama. Walaupun kita juga tidak bisa bilang nggak ada dana nggak bisa pentas, itu omong kosong, ya kan? Pentas itu bukan masalah ada dana, tidak ada dana atau apapun, tergantung keinginan, tergantung hasrat. Saya cukup yakin kalau Anda mau, Anda bisa lakukan. Tapi ini sering sekali didengungkan. Oh, kita nggak ada dana nih untuk ini, kita nggak ada dana untuk itu, gitu loh. Nah, beberapa hal yang kita coba siasati, khususnya di dalam teater-teater kampus ya, atau teater sekolah ya, ketiadaan unsur ekonomi ini justru akan membuat teman-teman kita semakin kreatif. Ya, sebenarnya apa sih yang paling gede dalam membuat sebuah teater, sebuah pementasan teater di kampus? Yang paling gede biayanya itu kemungkinan besar artistik, ya kan? Artistik itu ya belakang panggung, artistik panggung, hand property, kostum, make up, dan lain-lain, ya kan? Nah, kita coba ngomong dulu soal hal-hal demikian. Nah, biasanya kita menyiasatinya itu begini, kita udah tahu nih ada atau nggak ada sumber daya ekonominya. Kalau emang sumber ekonominya kecil, tentu saja kita juga harus berhati-hati dalam pemilihan naskah. Ya, karena menurut saya pemilihan naskah itu menjadi penting. Kenapa? Karena ini adalah basic dari segala basic. Ketika Anda memilih naskah A, tentu saja ada konsekuensinya, gitu loh. Anda bisa tampilkan nggak? Bisa wujudkan nggak? Bisa visualkan atau nggak? Atau memang sudah dipilih, tapi visualnya tergantung dari budget juga kan, ya kan? Kalau emang visualnya mau mewah, mau megah, ya berarti budgetnya tinggi. Nah, rata-rata kita berharap visualnya bagus tapi budget rendah. Nah, itu dia misteri ilahi. Itu misteri banget gimana mewujudkannya gitu. Nah, menurut saya banyak hal yang bisa kita tempuh ya. Yang pertama, tentu saja ya kita bersuadaya sendiri, ya bersuadaya sendiri ketika ingin membuat artistik panggung gitu loh. Contohnya ya kita ngecat sendiri, bikin sendiri, maku sendiri, potong sendiri, dan lain-lain hal dilakukan secara swadaya gitu. Dan memang pada hakikatnya banyak sekali teman-teman kita yang sudah bisa melakukan itu, dan saya angkat topi ya. Yang tadinya budget untuk properti sekian, karena dikerjakan semua sendiri jadi tinggal sekian. Itu memudahkan. Yaitu cara pertama. Cara kedua, tentu saja di dalam pemilihan naskahnya itu kita juga harus lihat bisa diakalin nggak settingannya gitu loh. Bisa diakalin nggak settingannya? Bisa dibolak-balik nggak settingannya? Atau bisa dipasang sebagian aja nggak settingannya? Atau hanya cuma sebagian aja gitu loh. Ini saya berbicara kalau kita main naskah-naskah realis ya, maksudnya naskah-naskah yang memang harus ada backdropnya atau yang lain. Karena bisa juga Anda main tanpa backdrop, ya kan sekali lagi itu bukan soal utama, yang penting kan main kan. Tapi itu cara menyiasatinya. Pertama, naskahnya. Dua, rancang adegannya dengan rapi. Karena merancang perubahan setting dengan rapi itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana Anda merancang setnya. Ya.
Jadi bisa dibolak-balik atau enggak, dikeluarin atau begitu dikeluarin jadi apa, dimasukin jadi apa, dibalik jadi apa, ditidurin jadi apa gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Ya, naskahnya, lalu Anda bisa rancang setnya, lalu bisa Anda swadaya sendiri untuk membuat settingannya. Nah, itu biasanya yang paling besar di situ. Soal kostum, Anda cobalah mix and match, ya kan? Ya, apa yang bisa dikerjakan? Mix and match, pinjem, atau melakukan sesuatu, merombak sesuatu, menjahit sendiri segala macam. Banyak sekali teman-teman kita yang berhasil, ya. Kenapa? Mereka punya niat dan mereka jahit sendiri gitu loh. Saya angkat topi sama teman-teman yang memang bekerja sangat keras demi mewujudkan sebuah pementasan gitu loh, ya. Itu sangat diacungi jempol. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa. Malah kadang-kadang saya malas bikin ini, saya malas bikin mau jadi apa gitu lah. Jadi kalau memang Anda tidak punya sumber daya ekonomi yang kuat, Anda harus kerja lebih keras, ya betul. Ya, jadi konsepnya selalu sama kok dimanapun gitu. Ya, itu kira-kira salah satu tantangan terberat di dalam sebuah pementasan yang sering diwujudkan, yang sering diutarakan sama teman-teman. Bicara soal pemain, tentu saja masalah utama dari diri pemain dan kru ya, itu biasanya adalah disiplin, ya kan? Disiplin itu udah harga mati sih sebenarnya kalau kita bekerja bersama tim ya. Karena disiplin yang kurang mengakibatkan tim yang timpang. Karena ketika dia tidak hadir harus ada yang bisa menggantikan, ya kan, itu seperti itu. Belum lagi kalau leader tim juga terganggu, ya kan. Apalagi kalau misalnya banyak sih kadang-kadang kita nih paling kesel nih sama orang yang udah dapat perannya penting, ya kan, dia berasa penting. Nah, itu kan dilema buat tim penyutradaraan sebenarnya. Kalau di kick mereka nggak punya orang lagi, kalau di keep yang lain cemburu, mengakibatkan semua berantakan. Nah, orang-orang jenis ini sebaiknya Anda hindari dari awal. Bahkan jangan biarin dia ikut casting. Kalau ikut casting nggak usah masukin gitu loh. Kalau menurut saya, cuman itu kan nggak gampang ya. Maksudnya nggak mudah untuk itu. Kenapa? Di satu sisi kita kan nggak tahu karakternya ketika datang dia seperti apa, ya kan. Kalau belum terlanjur, hindari yang seperti itu. Kalau sudah terlanjur, kasih batasan lah. Misalnya 3 kali 4 kali nggak datang, nggak jelas misalnya, ya udah kick aja. Tapi itu diomong di depan gitu loh. Saya tahu kesulitan Anda. Pemain yang bagus cuma sedikit, sementara Anda pingin pentasnya bagus. Dilema pasti. Tapi sebaiknya kita pilih orang yang disiplin dan menghargai sesamanya. Buat saya sih seperti itu. Daripada kita mempertahankan orang yang bagus tapi kelakuan dan tingkah lakunya serta disiplinnya menurut kami kurang bagus, mendingan itu buat pentas yang lain aja. Ya, kali ini jangan dulu, atau dia pentas monolog sendiri. Gitu lah. Jadi teman-teman, intinya disiplin pemain, cara mengatasinya sih seperti itu kira-kira menurut saya. Dan buat saya penting sekali teman-teman itu tegas untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kecemburuan itu menjalar, ya, merusak. Akhirnya semua nggak enak. Gitu. Ya, kadang-kala juga sering terjadi bahwa krunya yang bermasalah atau tim penyutradaran bermasalah, ya kan? Tidak disiplin segala macam, ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang aktor dan seorang pemain? Pandangan saya simple. Ketika Anda bergabung dengan produksi, tentu saja Anda milih-milih dong produksinya ya kan? Anda lihat dulu ini siapa yang bikin, ya kan? Di satu sisi kalau emang Anda tahu dia bermasalah, ya jangan ikut, gitu. Tapi kan kebanyakan nggak tahu, ya kebanyakan nggak tahu. Anda ikut nyemplung, tiba-tiba wah kok begini, kok begitu, gitu loh, kok nggak ada keseimbangan. Kasih masukan ke yang berwenang, kasih masukan ke beberapa orang segala macam, lakukan yang Anda bisa, gitu loh, ya kan. Lalu ketika memang sudah saatnya Anda harus meninggalkan kursi itu karena memang ketidaknyamanan tersebut, buat saya silakan Anda lakukan, gitu loh.
Kenapa? Karena berkarya tanpa enjoy itu menurut saya juga nggak bagus gitu loh. Semua harus klik pada tempatnya. Tim penyutradaraan, pemain, aktor, semua harus sadar diri dan tahu hak dan kewajibannya masing-masing, ya kan? Jadi pementasan bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja pertunjukan bisa dinikmati oleh semua orang dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah-buah yang bagus ya, buat kita bagus, buat penonton bagus, dan buat kedepannya juga bagus gitu loh. Ya kadang-kala kita nggak punya jawaban terhadap suatu tantangan ya, atau kita dituntut keputusan cepat tapi yang berwenang tidak bisa dihubungi gitu loh. Itu sering terjadi ya. Kalau menurut saya memang struktur dari produksi itu memang mesti jelas, struktur dan jalur kerjanya itu harus jelas. Ketika emang ada yang berwenang dan dia tidak ada di tempat dan butuh keputusan cepat, saya cukup yakin seharusnya ada deputinya. Ya misalnya, anggaplah sutradara nggak ada, siapa yang akan ambil keputusan? Ya kan, tentu saja lain keduanya adalah asisten sutradara, ya kan? Asisten sutradara akan mengambil peran di situ. Asisten sutradara juga nggak ada, apa yang terjadi? Ya kan, ya terdekat sales manager. Kalau soal hubungannya dengan ini ya, dengan pementasan ya, silakan ke sales manager. Kalau hubungannya dengan yang musik ya, silakan ke musik director gitu. Intinya adalah mendapatkan jawaban secepat mungkin. Tapi Anda juga harus tahu bahwa ketika nanti yang berwenang datang lagi, ya Anda juga siap dengan perubahan gitu loh. Ya. Tapi kalau itu sering terjadi berarti produksinya nggak bener gitu loh. Ya kan, produksinya nggak bener. Masa sih 2 bulan sutradara hilang, maksudnya atau nggak ada yang ngambil keputusan sehingga pemain harus menebak keinginan sutradara, itu aneh ya. Pemain harus diarahkan ya, sutradara harus mengarahkan pemain menerjemahkan, asisten sutradara membantu mengasah gitu loh, sales manager membantu pengaturan panggung dan mempermudah semua proses gitu. Itu menurut saya yang bagus gitu loh. Kalau nggak ada yang ngambil keputusan, nggak usah pentas. Iya dong. Ya, ya sering terjadi permasalahan tentang kostum. Oh nggak enak nih kostumnya, sehingga ada aktor berdebat lah dengan penata busana, ya kan. Nah, mau lapor ke siapa nih, ya kan? Siapa yang ngambil keputusan nih, ya kan? Buat saya sih tetap jalurnya itu ya, kalau memang betul ya si penata busananya itu menerjemahkan skenonya dengan benar, ya kan, dan sesuai dengan arahan sutradara, ya tanya aja ke yang perancang busana, saya harus modifnya seperti apa nih, misalnya ini nggak enak nih bagian sini, dimodif seperti apa gitu loh. Nah biasanya penata busana punya range margin kan, ini boleh itu nggak boleh, ya kan, ini bisa itu nggak bisa, itu kan pasti dia udah punya range margin, ya kan, tanya dia aja, nggak masalah. Buat kita sutradara kadang-kadang memberikan kebebasan pada kostum desainer atau apapun itu untuk berkreasi di margin tertentu gitu kan. Saya cukup yakin mereka profesional. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengatasi, ya silakan ke atasnya lagi. Dalam hal ini ya ada asisten sutradara, lalu ke sutradara sendiri. Jadi bisa ditemukan solusinya gitu. Tapi kalau misalnya masalah kostum, ya silakan ke kostum. Ini kan masalah kepercayaan, ya kan. Sutradara percaya pada perancang busana, dia kasih margin segini, ini boleh ini nggak boleh. Di tengah-tengahnya silakan bermain, gitu loh. Ya, tidak baik juga apabila seorang sutradara memaksakan kehendaknya atau terlalu mengekang kostum atau makeup harus sekian, harus properti harus begini atau artistik harus begini. Kalau menurut saya itu kurang ada kreasi ya, karena teater itu kan bukan one man show. Ya sutradara kepalanya, dia berikan ide-idenya kepada teman-temannya, ya kan, teman-temannya itu dengan otaknya masing-masing. Jadi banyak otak nih yang kerja, berkarya menurut masing-masing. Jadi sebaiknya sutradara juga nggak boleh terlalu mengekang ini dan kasih margin lah.
itu akan lebih berkembang daripada Anda pikirkan semuanya sendiri. Udah stres, otaknya cuma satu, mikirin 7, ya kan, mendingan 7 orang yang mikirin, kan gitu. Kira-kira gitu. Jawaban simpelnya tuh begini. Pimpinan produksi pasti maunya murah, ya kan? Kalau bisa nggak pakai duit. Sementara di bidang kreatif alias sutradara, pinginnya bagus banget. Nah, biasanya ini membutuhkan dana lebih. Nah, biasanya bentrok di situlah kita, ya kan? Bentrok di situ. Pimpinan produksi bilang kita cuma punya 100 juta, ya kan? Sutradara bilang nanggung nih 25 juta lagi bagus banget gitu. Pusing nggak? Pusing gitu loh. Pusing. Nah, makanya ini harus dijanjikan sejak awal kalau menurut saya ya. Dari awal memang budgeting ini masuk sebelum produksi kalau bisa sih sebenarnya ya, kalau bisa ya. Jadi di awal udah digodok pokoknya batasnya 100 juta. Kalau you lebih dari 100 juta ya nggak bisa gitu loh. Kita juga harus tahu toleransi, ya kan? Dari sisi sutradara juga harus tahu toleransi kemampuan ekonominya si pimpinan produksi seberapa gitu kan. Dan pimpinan produksi saya juga yakin mereka bukan orang yang bebal. Kalau misalnya tahu nih dengan nambah 10 juta bisa dapat yang jauh lebih bagus, saya yakin mereka akan berkenan gitu loh. Jadi di dunia ini kadang kita terlalu mudah curiga gitu loh. Curiga tuh, wah si dia mah gini, padahal belum tentu gitu loh. Lo harus jelasin dong maknanya apa, maksudnya apa. Kalau dengan nambah 10 juta Anda berpotensi mendapatkan 1M, nah potensi ya kan, gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Atau dengan 10 juta Anda bisa mendapatkan yang jauh lebih bagus daripada yang sekarang, siapa tahu pimpinan produksi mau juga gitu. Kalau emang nggak mau, dia bilang nggak kuat, ya sudah. Sutradara mau tanggung sendiri, boleh juga, nggak masalah ya kan, nggak masalah. Tergantung teman-teman. Sekali lagi ini masalah yang tricky ya. Selalu pingin rendah tapi pingin hasil bagus gitu. Itu manusiawi sekali dan saya sangat paham posisi itu gitu loh. Kalau emang patut diperjuangkan ya perjuangkan gitu loh. Kalau emang Anda pingin dana lebih ya dari proses kreatif ya presentasikan, atau dari awal memang udah setting aja tinggi gitu loh. Ya, jangan dikorupsi tapi. Ya, di beberapa pementasan kadang kita juga pernah terjadi seperti ini. Vendor-vendor kita ya kan melakukan sesuatu perkara dengan gedung misalnya atau dengan apa. Ya terjadi juga, teman-teman, bukan nggak akan terjadi. Ya sudah, kita harus bereskan. Dalam hal ini pimpinan produksi akan turun tangan harusnya, ya kan, bernegosiasi lah denda berapa, ya kan, atau ada kompensasi apa gitu loh, ya kan. Atau sering juga terjadi makanan terlambat datang, ya kan. Vendor makanan terlambat datang, itu kan permasalahan orang luar kan. Yang marah-marah tentu saja kru panggung, dan yang harusnya saat itu makan nggak bisa makan, akhirnya terlambat semua, jadwal terlambat segala macam. Pas pentas belum, harusnya udah perut udah kenyang, ini belum kenyang, itu kan masalah teman-teman. Nah di situ tentu saja pimpinan produksi menurut saya melalui seksi-seksi di bawahnya coba selesaikan masalah tersebut, ya kan. Controlling masalah harusnya dari awal sebenarnya kalau hal yang demikian ya. Controlling penjadwalan, controlling konsumsi, controlling pengawasan masuk keluar alat, ya itu ada bagiannya masing-masing. Kalau kita kontrol dengan baik, harusnya kita bisa minimalisir kesalahan. Saya nggak bilang dihilangkan semuanya kesalahan loh, pasti ada ya, berecetan, rokok, denda lah, ini itu ya kan. Bedakan hal yang dicari-cari sama yang memang fakta gitu. Kalau emang faktanya ada ngerokok di dalam gedung dan itu nggak boleh ngerokok, ya terimalah denda itu, ya kan. Tapi kalau misalnya nggak sengaja asap rokok jatuh terus ada yang cari-cari masalah, ayo kita hadapin kan gitu. Ada CCTV harus ya kan. segala macamnya. Tapi intinya semua permasalahan harus kita bisa tangani dengan baik. Controlling harus bisa bekerja dengan baik. Makanya tim-tim di luar tim kreatif itu tugasnya juga sangat penting buat pementasan loh. Jangan Anda remehkan gitu loh. Ada masalah ya mereka yang kelarin, bukan pemain. Jadi pemain jangan sok artis juga, ya kan.
Berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau ada trouble atau ada tantangan atau ada masalah, ketika itu menghadapi masalah-masalah tentang hal-hal di atas panggung atau tentang kreatif, jalurnya Anda tahu siapa yang mengambil keputusan, ya kan? Ada sutradara, ada asisten sutradara, ya, ada skenografer, ya, ada kaitannya dengan artistik, ya kan? Lalu kalau dengan panggung dan penjadwalan, ya dengan stage manager, ya Anda bisa berkonsultasi dengan mereka. Kalau mereka yang bermasalah, tentu saja Anda bisa loncatin ke yang atas-atasnya lagi. Kalau semuanya bermasalah, itu berarti kiamat, kan gitu. Atau kita nggak tahu pentasnya jadi atau enggak. Gitu. Itu kalau dari sisi kreatif, teman-teman. Ya. Kalau dari sisi manajemen, kita punya pimpinan produksi, ya kan? Pimpinan produksi juga punya seksi-seksinya sendiri-sendiri. Ya, kalau masalah tiketing, ya Anda jangan langsung cari pimpinan produksi dong. Kejauhan. Tanya orang tiketing dulu. Kalau dia nggak bisa selesaikan, ya silakan ke yang lebih tinggi. Soal keamanan, ya tanya keamanan. Soal asyir, ya tanya ke asyir. Soal konsumsi, ya konsumsi. Jangan semua bermuara pada pimpinan produksi. Dia bukan orang yang kerja bakti, teman-teman, ya. Jadi jalur-jalur ini teman-teman harus paham gitu loh. Karena terkadang kelihatan one man show, ya kan? Padahal semua proses berteater ini bukan one man show. Kita bekerja sesuai porsinya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing, ya. Jadi kalau Anda masalah tentang A, ya larinya ke yang ngurusin A. Jangan langsung ke atasnya, pusing yang atas, gitu loh. Jadi teman-teman, kira-kira seperti itu. Permasalahan pasti ada, tapi penyelesaian masalah juga pasti ada, atau solusi itu juga pasti ada. Maka itu, jadilah seniman yang cerdas, tahu hak dan kewajibannya, dan selalu sukses.